Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal musyahidun rahimakumullah wa radiya ankum. Untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimanakah peran ulama Nusantara terhadap keberlangsungan keilmiahan dan keaswajaan Nusantara, masyarakat Nusantara sekarang. Ahlussunnah wal Jamaah, ya, definisi Ahlussunnah wal Jamaah sendiri, ya, menurut para ulama, ya, itu adalah orang yang mengikuti faham as-sawadul a'zam, yaitu mayoritas umat. Nah, mayoritas umat di sini, ya, dikatakan oleh para ulama bahwa mayoritas umat dalam faham akidah, dalam masalah akidah adalah para pengikut Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi atau Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, sedangkan dalam masalah fikih ikut Al-A'immah Al-Arba'ah, mazhab Al-Arba'ah, yaitu mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Maliki, mazhab Imam Hanafi, mazhab Imam Hambali, dan dalam masalah tasawuf mengikuti thariqah daripada Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dan Al-Imam Al-Ghazali. Nah, ini Masya Allah peran ulama Nusantara dalam menjaga keaswajaan masyarakat itu sangat luar biasa. Dan alhamdulillah dari dulu sampai sekarang masyarakat Nusantara, masyarakat Indonesia, alhamdulillah terjaga keaswajaannya. Nah, ini pasti tidak lepas dari kiprah para ulama terdahulu. Maka ada banyak sekali ulama yang menulis tentang tiga hal tadi. Ini saya sebutkan. Ini kalau dalam masalah akidah, salah satunya adalah ada tradisi yang turun-temurun dari dulu, ya, sampai sekarang alhamdulillah masih ada. Itu anak-anak yang masih kecil-kecil itu disuruh hafalan yang namanya aqaid seket. Itu kalau di kampung-kampung banyak kayak gitu, misal dibuat pujian, ya, antara azan dan iqamah, aqaid seket, ya Allah wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi dan seterusnya. Nah, ini adalah salah satu bentuk tradisi yang diajarkan oleh para ulama kita terdahulu dalam menjaga akidah yang as-sahihah, ya, al-aqidah al-sahihah yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, itu aqaid seket adalah aqaid yang diikuti oleh para ulama dari zaman dulu sampai sekarang. As-sawadul a'zam, ya. Itu salah satunya. Nah, di antara yang lain, ya, ada banyak sekali ulama kita yang menulis tentang akidah. Ini di antaranya ada ulama di abad ke-18, ya, Masehi, yaitu namanya Al-Qadhi Syihabuddin Al-Jawi, yang mana beliau pada saat itu menulis sebuah kitab. Kitab ini menjelaskan, mensyarahi dengan bahasa Jawa sebuah kitab
karya Al-Imam Ibrahim Al-Laqani yang berjudul Jauharatut Tauhid. Nah, kitab Jauharatut Tauhid ini adalah salah satu kitab nadzoman yang populer yang isinya tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, itu disyarahi oleh beliau Al-Qadhi Syihabuddin Al-Jawi dengan sebuah kitab yang berbahasa Jawa. Nah, kitab ini selesai ditulis sekitar tahun 1747 atau 48, sekitar tahun situlah. Nah, itu ditulis oleh beliau pakai bahasa Jawa, dan kemudian ada juga kami menemukan juga keterangan bahwa ini beliau juga menulis syarah Jauharatut Tauhid dengan bahasa Melayu. Nah, sepertinya kalau dilihat diamati ini adalah sebuah alih bahasa dari yang pertama, yaitu bahasa Jawa itu. Nah, artinya pada masa itu sudah ada ulama ya yang ulama Nusantara yang menulis tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Terus ada lagi banyak, salah satunya ya, yaitu kalau di Betawi ada Al-Habib Utsman bin Yahya. Nah, itu beliau menulis kitab yang berjudul Sifat 20 yang isinya adalah sifat wajib 20 bagi Allah Subhanahu wa taala. Isinya tentang akidah yang harus diyakini oleh setiap muslim tentang Allah Subhanahu wa taala. Selain itu ada lagi ulama kita dari Nusantara, ya, lebih tepatnya dari daerah Banten. Nah, ada Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, yang mana beliau ulama yang masyhur, sangat produktif sekali menulis kitab-kitab, dan kitab-kitabnya banyak diajarkan di pesantren-pesantren. Ada beberapa kitab beliau yang tentang akidah. Nah, ini ada salah satunya adalah kitab Fathul Majid. Terus kemudian ada juga kitab Nurul Dzolam, ya, Syarah Aqidatul Awam. Itu juga tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, itu yang berkaitan dengan akidah, dan masih banyak lagi lah, itu cuman sekilas sedikit aja. Untuk yang fikih, ya, fikih yang mengikuti 4 mazhab, alhamdulillah ulama kita dari dulu sampai sekarang ini masih selalu menjaga ya tamadzhub atau ngambil mazhab ya dari salah satu 4 mazhab yang masyhur, yaitu kalau di kita ini adalah mazhab Imam Syafi'i. Nah, alhamdulillah ya, ini masih selalu terjaga dari dulu sampai sekarang ya. Nah, ini berkat jasa beliau-beliau dan banyak dari para ulama Nusantara ya, yang menulis kitab-kitab dengan kandungan yang luar biasa, yang mana isinya adalah berisi tentang fikih ala madhab al-imam Asy-Syafi'i. Sebut saja salah satu contohnya adalah kita punya ulama besar asal Termas Pacitan, yang mana beliau adalah salah satu mudarris di Masjidil Haram, salah satu guru besar di Masjidil Haram pada masanya. Beliau menulis kitab yang akhirnya diterbitkan oleh Darul Minhaj, sebuah penerbitan yang luar biasa di mana Riyadh ya, di Jeddah, di Jeddah ya. Ini namanya penerbitan Darul Minhaj. Nah, kitab beliau diterbitkan di sini, dan jauh sebelum itu pas ketika beliau masih hidup juga sudah diterbitkan di Mekah. Nah, ini kitabnya berjudul Mauhibah Dzil Fadl. Syarah Hasyah ala Syarah Muqaddimah Bal Fadl. Kitab ini akhirnya diterbitkan di Darul Minhaj sebesar 7 jilid.
Masya Allah, ada kiai Jawa ngarang kitab, kita pakai bahasa Arabnya fusha, diterbitkan sampai 7 jilid ya. 7 jilid besar sekali itu. Nah, ini sebagai masterpiece beliau ya. Yaitu beliau adalah Syekh Muhammad Mahfud bin Abdillah bin Abdil Manan At-Tarmasi dari Termas Pacitan. Nah, itu salah satu fuqaha al-mutaakhirin, beliau adalah al-fuqaha al-mutaakhirin ya. Yaitu Syekh Muhammad Mahfud At-Tarmasi. Kemudian ada lagi ulama kita yang juga nulis tentang mazhab Syafi'i, yaitu ada Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi, yang mana beliau sahibut mu'allafat ya, al-mutafannin ya, fan yang dikuasai sangat luar biasa banyak. Nah, ini beliau nulis kitab Kasyifatus Saja ya, Syarah Safinatin Najah, kemudian ada Nihayatuz Zain, Syarah Qurratul Ain dalam mazhab Imam Syafi'i. Kemudian ada lagi kitab beliau yang dalam mazhab Imam Syafi'i, ada kitab Tausyih ala Fathil Qarib Al-Mujib. Terus ya ada banyak ulama lagi, diantaranya ada Syekhuna Khalil Bangkalan, beliau nulis Al-Matnus Syarif ya, matan yang kecil mungil dalam mazhab Imam Syafi'i. Kemudian ada lagi di Kudus itu ada Fasolatan, meskipun pakai bahasa Jawa, Fasolatan Kiai Haji Raden Asnawi Kudus, yang dikumpulkan dari amaliyah Kiai Haji Raden Asnawi Kudus, dikumpulkan oleh cucu beliau yang bernama Kiai Ahmad Minan Zuhri. Ini juga tentang mazhab Imam Syafi'i. Dan Masya Allah ya, tentang tamadzhub ini atau ngambil mazhab, atau dalam kata lain taklid kepada ulama yang mujtahid, itu ada beberapa ulama kita yang menuliskan kitab khusus tentang itu. Di antaranya ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini juga ada, beliau ada risalah tentang fit ta'aqqud bi akhdil madzahib al-arba'ah, yang ngambil mazhab salah satu dari 4 mazhab itu, tentang pentingnya bermazhab. Kemudian ada juga adik daripada Syekh Muhammad Mahfud At-Tarmasi, yaitu Kiai Ahmad Dahlan bin Abdullah At-Tarmasi. Itu beliau menulis kitab berjudul kitab Fathul Majid fi Bayani Ahkamit Taqlid. Terus ada beberapa ulama yang lain yang bahas tentang taklid. Intinya ya, apa yang didahulukan oleh mereka, bahwa orang yang tidak memiliki kemampuan untuk berijtihad maka harus taklid. Orang yang tidak memiliki kemampuan untuk ngambil hukum langsung dari Al-Quran, Al-Hadis ya, maka harus taklid. Taklid itu dalam arti adalah mengikuti ya apa yang telah diijtihadkan oleh para ulama-ulama kita, para mujtahidin. Itu kesimpulan dari dawuh beliau-beliau. Alhamdulillah, masyarakat kita dari dulu sampai sekarang ya, selalu bertaklid kepada salah satu dari Imam 4, yaitu adalah Imam Asy-Syafi'i. Kemudian di dalam masalah tasawuf, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah yang mengikuti tasawufnya Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dan Al-Imam Al-Ghazali. Alhamdulillah di ulama kita ya sangat menjaga soal ini, sehingga ketika terjadi banyak penyelewengan dalam masalah tasawuf ini diluruskan oleh mereka dengan mereka menulis tasawuf yang ajarannya adalah ajaran Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dan Al-Imam Al-Ghazali. Sebut saja contohnya. Di antaranya ada kiai dari Semarang ya. Kiai dari Semarang namanya Kiai Sholeh Darat ya. Kiai Sholeh Darat, beliau menulis beberapa kitab yang kitab ini
ya diambil daripada kitab-kitabnya Imam Ghazali. Seperti ada kitab Munjiat, ya. Terus ada kitab-kitab yang lain. Nah, ini Masya Allah Kiai Soleh Darat ini sangat ngefans sekali dengan Al-Imam Al-Ghazali. Banyak merujuk, ya, ke kitab-kitabnya Imam Al-Ghazali dalam kitab-kitab beliau. Kemudian ada lagi kiai yang lain, ya. Bahkan ini mensyarah kitabnya Imam Ghazali sendiri, yaitu adalah Kiai Ihsan Al-Jampesi dari Jampes Kediri. Itu beliau menulis kitab Sirajut Talibin, Syarah Minhajul Abidin. Al-Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali dalam masalah tasawuf. Nah, ini kitab dalam 2 jilid, ya. Dan kitab ini dahulu diterbitkan di Timur Tengah dan banyak yang membaca dari orang-orang Timur Tengah sana. Sampai sekarang alhamdulillah masih nyebar kitab ini. Selain itu beliau juga menulis kitab Manahijul Imdad, Syarah Irsyadil Ibad, masalah tasawuf juga dalam 2 jilid tebal. Nah, ada ulama lain yang menulis tentang tasawuf juga, ya, tasawuf Imam Ghazali, yaitu ada Syekh Kiai Abdus Somad Al-Falimbani. Nah, beliau menulis kitab Sairus Salikin, 2 jilid. Kemudian ada beberapa kitab yang lain. Nah, itu natijahnya, kesimpulannya, alhamdulillah ulama Nusantara, ya, dari dulu sampai sekarang itu bukanlah, ya, mempunyai faham sendiri, mencil sendiri, tidak. Akan tetapi faham yang mereka bawa, faham yang mereka sebarkan di masyarakat luas adalah faham yang dianut oleh mayoritas umat. Nah, ini alhamdulillah sekali. Jadi kita sangat bersyukur, ya, kita ini menjadi salah satu bagian daripada jumhurul ummah, as-sawadul a'zam. Ya. Nah, yang tadi itu sudah saya jelaskan, ya, Al-Fakir beberapa tahun yang lalu menulis sebuah kitab yang saya beri judul Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah Bilisan Ulama Indonesia Abrul Usur, yang kalau diterjemahkan adalah Hujjah Ahlu Sunnah wal Jamaah dengan lisannya ulama Indonesia sepanjang masa. Nah, kitab ini memang saya tulis sengaja untuk biar masyarakat tahu bahwa seperti ini loh faham ulama Nusantara. Nah, seperti ini loh akidahnya ulama Nusantara, seperti ini loh fikihnya ulama Nusantara, seperti ini loh pemahaman ulama Nusantara. Jadi yang saya bahas di situ ada tentang akidah, masalah misal Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi, apakah mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah? Maka saya datangkan beberapa ibarah daripada ulama Nusantara yang menjelaskan tentang ke Ahlus Sunnah wal Jamaahnya Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Terus dan apakah ulama Nusantara, nah, bagaimana sikap ulama Nusantara berkaitan dengan fikih, bagaimana? Saya sebutkan kitab-kitab ulama Nusantara yang tentang fikih apa saja di situ. Kemudian masalah taklid, saya nukilkan ibarah-ibarah ulama Nusantara tentang masalah taklid. Ada lagi ini masalah tasawuf bagaimana, kemudian masalah torekoh bagaimana. Terus ada lagi pembahasan yang juga saya bahas dalam kitab itu adalah tentang amaliyah-amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang biasa dilakukan oleh masyarakat kita, seperti misal kayak tawasulan. Nah, bagaimana hukum tawasulan? Itu saya datangkan dari dawuhnya para ulama Nusantara. Ada bagaimana hukum tahlilan, bagaimana hukum ziarah kubur, bagaimana hukum maulid Nabi. Nah, itu saya rangkum dalam satu kitab yang saya kasih judul Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah Bilisan Ulama Indonesia Abrul Usur. Nah, itu memang tujuannya adalah untuk memberitahu bahwa seperti ini loh, nah, ulama Nusantara. Dan alhamdulillah dari dulu sampai sekarang, ya, Allah selalu menjaga
masyarakat Indonesia untuk ya, menjadi bagian daripada As-Sawadul A'zam. Ini sebuah kenikmatan yang luar biasa yang harus kita syukuri, dan cara mensyukurinya adalah bagaimana dengan selalu menyebarkan apa yang telah disebarkan oleh ulama-ulama kita terdahulu. Nah, ini jangan sampai terputus di generasi kita, kan, tapi generasi anak kita, generasi cucu kita, generasi cicit kita ini harus selalu berpegang teguh dengan faham-faham ahli sunnah wal jamaah yang sudah ditanamkan oleh pendahulu-pendahulu kita. Harus kita teruskan, diteruskan anak cucu kita, diteruskan generasi setelah kita, sampai insya Allah Indonesia selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesatuannya, faham ahlu sunnah wal jamaahnya, ya, insya Allah sampai hari kiamat. Nah, ini yang bisa saya jawab. Sekian. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.